Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Aca Gusriana dari kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Oke, saya di sini akan memenuhi tugas oleh dosen pengampu Bu Sri Hastuti dengan mata kuliah investasi dan pasar modal. Jadi, bab yang saya terima adalah bab pasar modal dan di video ini kita akan membahas pasar modal. Jadi, ikuti terus video saya ya. Baik, apa sih yang bakal kita bahas di dalam video ini? Terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah apa itu sesungguhnya pasar modal. Lalu yang kedua, sejarah pasar modal. Yang ketiga, instrumen utama pasar modal. Dan yang terakhir adalah fungsi pasar modal. Menurut Husnan, mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dipertukarkan, baik diterbitkan oleh pemerintah maupun diterbitkan oleh badan usaha swasta. Lalu yang selanjutnya, dalam Kamus Hukum Ekonomi mendefinisikan pasar modal sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang mempertukarkan aset jangka panjang seperti saham dan obligasi seperti yang dijelaskan oleh Kamus Hukum Ekonomi oleh Erawati. Ada banyak definisi untuk kata pasar modal atau capital market, tetapi yang paling umum adalah sebagai berikut, yaitu lokasi atau sistem bagaimana memenuhi persyaratan uang untuk modal bisnis pasar kompetitif, membeli atau menjual sekuritas yang baru saja dikeluarkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal atau UPM, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Nomor 13, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, lembaga keuangan dan yang berkaitan dengan efek dan saham. Dengan demikian, pasar modal merupakan tempat orang dapat membeli dan menjual surat berharga. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka? Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, juga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, di slide selanjutnya ada instrumen utama pasar modal. Surat-surat berharga itu termasuk pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, bukti utang, unit pernyataan kontrak kolektif, kontrak perpanjangan, surat berharga, dan segala turunannya dari surat berharga merupakan barang yang diperjualbelikan di pasar modal meskipun sekuritas mencakup berbagai jenis sekuritas yang berbeda. Nah, berikut ada jenis-jenis instrumen di pasar modal yang akan dibahas lebih rinci. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah satu jenis investasi surat berharga, adalah jenis kepemilikan yang diwakili melalui sekuritas sendiri. Dapat dikatakan bahwa pemegang saham adalah pemilik sebenarnya dari korporasi. Ada banyak perspektif untuk mengkaji macam-macam saham. Antara lain sebagai dari segi cara pemilihan disebutkan dalam Human Fala, volume 2 nomor 1, yang pertama ada pembawa saham atau stock adalah saham-saham yang tidak memiliki nama di atasnya atau yang tidak tertulis nama pemiliknya sangat mudah untuk mentransfer atau menjual saham semacam ini kepada pihak yang lain. Yang kedua, mengambil bagian dalam nama atau register stok di mana nama pemilik saham tercetak pada saham tersebut dan kondisi serta proses tertentu harus diikuti agar dapat dialihkan ke pihak lain. Lalu dari segi hak untuk menuntut atau hak saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang diperdagangkan secara umum
hak untuk menerima dividen serta hak atas aset jika bisnis dibubarkan akan diprioritaskan di atas saham preferen bagi pemilik saham tersebut. Yang kedua, ada saham preference atau preferred stock, adalah jenis saham yang mendapatkan hak utama atas dividen dan aset jika pada saat likuidasi bisnis ada dua sumber pendapatan saham, yaitu capital gain dan dividen. Dianggap sebagai saham preference, keuntungan yang diperoleh pemegang saham ketika harga jual sahamnya memang lebih tinggi daripada harga beli disebut capital gain. Jenis kerugian kedua adalah modal yang terjadi ketika harga perolehan suatu usaha besar dari harga saham pada saat saham tersebut terjual. Nah, dividen sendiri adalah bagian dari pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai hak. Lalu, obligasi adalah sejenis instrumen keuangan sebagai produk keuangan yang digunakan oleh bisnis yang ingin mengumpulkan uang untuk membiayai operasi mereka. Obligasi ini merupakan surat berharga karena didukung oleh pemerintah. Ada dua jenis pasar obligasi. Yang pertama ada pasar primer dan pasar sekunder. Kalau pasar primer itu ketika obligasi pertama kali diterbitkan, mereka dipertukarkan di pasar ini. Lalu yang kedua, pasar sekunder. Perdagangan obligasi ini akan dilakukan di pasar sekunder setelah obligasi diterbitkan dan dicatatkan di BES atau Bursa Efek Surabaya. Lalu yang ketiga ada derivatif. Dalam istilah keuangan, dari derivatif adalah surat berharga merupakan turunan dari saham dan obligasi. Ada banyak jenis instrumen keuangan derivatif yang paling umum. Itu ada opsi dan right. Opsi itu sejenis pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau organisasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu setiap saat di masa depan. Sedangkan right itu hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emitmen atau didefinisikan sebagai hak untuk memiliki saham baru setelah emitmen pertama kali menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham. Pemilik saham yang ada. Lalu waran atau dokumen hukum yang memberi wewenang pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan penerbitan waran ini adalah untuk menarik minat investor agar membeli saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Lalu yang terakhir ada reksadana. Reksadana itu merupakan investasi yang paling tepat bagi investor pemula di pasar modal karena memiliki resiko yang rendah, tidak memerlukan risiko tingkat tinggi, dan dapat dilakukan dengan dana yang tidak terlalu besar. Membeli reksadana hampir sama dengan menabung, kecuali reksadana dapat dipertukarkan, sedangkan tabungan tidak. Yang terakhir ada fungsi pasar modal. Yang pertama ada sebagai cara untuk memperluas jumlah kas yang tersedia bagi perusahaan. Perusahaan dapat mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham di bursa atau pasar modal. Selain masyarakat umum dan pelaku bisnis lainnya, institusi dan pemerintah juga akan tertarik akan membeli saham tersebut. Yang kedua, sebagai metode untuk memastikan bahwa uang didistribusikan secara merata. Ketika saham yang telah dibeli telah ditahan untuk waktu yang lama, pembeli akan menerima dividen atau pendapatan dari perusahaan dari pemiliknya. Akibatnya penjualan saham di bursa efek dapat dianggap sebagai metode distribusi pendapatan. Yang ketiga, ada sebagai metode untuk memperluas jumlah output yang tersedia. Produktivitas perusahaan akan meningkat karena adanya tambahan kas yang diperoleh melalui pasar modal. Lalu, sebagai cara untuk menciptakan lapangan kerja baru. Selain mendorong pembentukan dan pertumbuhan suatu sektor lain, kehadiran pasar modal dapat berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Lalu, pendapatan negara dapat ditingkatkan dengan cara ini. Dividen yang dibayarkan kepada pemilik pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah federal. Penerimaan negara akan meningkat sebagai akibat dari uang tambahan yang dihasilkan oleh pajak ini. Yang terakhir, sebagai barometer kesehatan ekonomi negara. Jika melihat perekonomian secara keseluruhan tidak dilakukan lagi dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi,
baik dalam skala makro maupun mikro. Ketika datang ke lingkungan ekonomi mikro, kondisi seperti kinerja perusahaan, pengumuman laporan keuangan atau definisi perusahaan dipertimbangkan. Sedangkan lingkungan ekonomi makro mencakup kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan peraturan pemerintahan dalam sektor real dan keuangan yang kesemuanya akan berdampak pada volatilitas ekonomi global. Baik, telah selesai juga materi yang telah kita bahas. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila saya masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.